Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hani Murtado dari kelas D dengan NIM 2401011110304. Jadi saya akan menjelaskan tentang review artikel saya dengan judul artikel yang saya review yaitu penggunaan media sosial sebagai distraksi belajar pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 67 Jakarta. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu alasan saya memilih artikel ini. Alasan saya memilih artikel ini karena artikel ini sangat relevan dengan apa yang saya alami, yaitu penggunaan media sosial yang berlebihan. Penggunaan media sosial yang berlebihan yang dapat mendistraksi fokus belajar saya. Lalu selanjutnya yaitu distraksi tersebut sudah saya usahakan untuk saya hindari melalui time limit di aplikasi di HP saya, tetapi saya masih belum bisa memanfaatkan waktu saya untuk lebih produktif lagi, semisal waktu saya digunakan untuk belajar. Dan fenomena ini juga terjadi di kalangan teman-teman saya. Teman-teman saya banyak menghabiskan waktu-waktunya untuk menggunakan media sosial secara berlebihan atau istilahnya doom scrolling. Jadi mereka menggunakan media sosial secara berlebihan dalam satu hari. Jadi seakan waktu mereka dalam satu hari itu lebih banyak digunakan untuk bermain media sosial daripada untuk belajar. Selanjutnya yaitu melalui artikel ini saya berharap dapat memahami bagaimana pengaruh penggunaan media sosial secara berlebihan terhadap distraksi pada proses belajar. Seberapa parah media sosial dapat mengaruhi distraksi tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini perkembangan teknologi dari tahun ke tahun mengalami sangat pesat. Perkembangan teknologi ini yang membuat masyarakat seakan tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi ini. Masyarakat dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi ini semakin lama yaitu mempengaruhi berbanyak bidang. Salah satunya bidang yang dipengaruhi yaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan terpengaruhi oleh teknologi ini memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu perkembangan teknologi ini dapat mempermudah siswa untuk belajar. Jadi contohnya di media sosial muncul video pembelajaran yang bisa diakses siswa dimanapun dan kapanpun. Namun terdapat juga sisi negatifnya, yaitu siswa bisa terganggu atau terdistraksi dengan konten-konten yang ada di media sosial sehingga mengganggu fokus siswa. Nah, fenomena ini terjadi juga di SMP 67 Jakarta, yang mana di SMP tersebut mengizinkan siswanya untuk membawa HP. Lalu disinilah terjadi di mana siswa-siswa tersebut sering terdistraksi dengan HP, khususnya di media sosial. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana atau sejauh apa media sosial mendistraksi siswa-siswa tersebut di dalam pembelajaran. Pembahasannya selanjutnya yaitu keterbaruan penelitian. Jadi dalam penelitian ini saya melihat ada beberapa hal yang baru saya temui. Nah, dalam penelitian ini hal yang pertama yang baru saya temui yaitu penelitian ini terfokus dalam satu tempat. Jadi tidak di dalam satu cangkupan yang luas seperti dalam satu cangkupan yang luas itu seperti di dalam sekolah menengah pertama di Jakarta. Nah, kalau di penelitian ini dia lebih terfokus yaitu di sebuah SMP dan di sebuah SMP sekolah satu di Jakarta, yaitu SMP 67 Jakarta. Dan
dia lebih terfokus juga pada saat hanya beberapa siswa. Yang kedua yaitu penelitian ini sangat mendetail. Jadi platform yang digunakan itu juga dijelaskan platform apa yang paling mendistraksi siswa dan jangka waktu penggunaannya. Lalu selanjutnya yaitu keterbaruan yang di dalam penelitian ini yaitu analisis penelitian ini memiliki cara pandang yang memiliki dua arah. Jadi penelitian ini tidak hanya menyoroti sisi negatifnya, sisi negatif penggunaan media sosial, tetapi juga menyoroti frekuensi jangka penggunaannya. Yaitu dan ini terbilang faktual karena penelitian ini dilakukan di tahun 2025 yang mana penelitian ini masih hangat dan masih baru. Bahasan selanjutnya yaitu landasan teoritis. Jadi dalam penelitian ini saya temukan landasan teoritis. Yang pertama itu konsep distraksi belajar, yaitu di mana konsentrasi siswa itu teralihkan oleh media sosial. Jadi perhatian siswa ini berpindah. Yang kedua yaitu teori cognitive load theory. Ini menjelaskan otak kita itu memiliki batas maksimum untuk bekerja. Jadi ketika batas maksimum tersebut diganggu oleh media sosial, maka otak kita itu akan kewalahan untuk memahami materi tersebut. Dan selanjutnya yaitu adalah teori yang membahas media sosial dalam pendidikan. Jadi teori ini membahas ketika media sosial itu digunakan dalam pendidikan, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya itu bisa membantu siswa untuk belajar, dan sisi negatifnya mendistraksi siswa dalam proses belajar. Dan yang selanjutnya yaitu metode. Untuk metode ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Jadi maksudnya adalah peneliti berusaha mendapatkan gambaran secara detail bagaimana media sosial menyebabkan distraksi belajar pada siswa. Metode ini dipilih karena untuk menggali pengalaman nyata pada siswa agar lebih mendalam. Yang selanjutnya itu desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan desain penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena penggunaan media sosial yang dapat mendistraksi siswa. Dan penggunaan desain penelitian ini dapat mendetail untuk kebutuhan penelitian. Penelitian ini, penggunaan desain penelitian ini tidak digunakan untuk menjawab hipotesis, tidak digunakan untuk menjawab dugaan, tetapi penggunaan media sosial ini digunakan untuk mendalami realita-realita yang terjadi di lapangan. Pembahasan selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian ini dilakukan di SMP 67 Jakarta dan sampelnya yaitu 10 siswa di kelas 8. Dan penelitian ini dipilih atau sampelnya dipilih berdasarkan observasi dan wawancara. Jadi peneliti mencari siswa yang sesuai kriterianya, jadi tidak acak. Bahasan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu menggunakan observasi. Jadi observasi langsung, peneliti mengamati perilaku siswa dalam kelas, khususnya bagaimana mereka menggunakan media sosial. Yang selanjutnya yaitu wawancara mendalam. Jadi dalam wawancara ini peneliti menggali pengalaman siswa-siswa tersebut terkait menggunakan media sosial. Yaitu yang ketiga itu dokumentasi seperti data pendukung seperti foto dan catatan lapangan. Yaitu instrumen yang lainnya, pembahasan instrumen data pengumpulan data. Yang pertama yaitu pedoman observasi, yaitu lembar checklist yang nanti digunakan untuk membantu peneliti dalam mengamati siswa, yang dicatat berapa sering siswa itu membuka HP dan lain-lain.
Yang kedua yaitu pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui bagaimana siswa itu menggunakan media sosial. Jadi kita bisa lebih mendalami motif siswa itu menggunakan media sosial untuk apa. Yaitu yang selanjutnya yaitu instrumen selanjutnya itu alat dokumentasi, yaitu seperti smartphone untuk memfoto dan buku catatan untuk mencatat data-data di lapangan. Bahasan selanjutnya itu analisis data. Jadi analisis data yang pertama ini yang dilakukan yaitu adalah setelah data itu tersebut keluar, kita akan menganalisis data tersebut dan memisahkan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita tidak butuhkan. Selanjutnya yaitu ketika sudah kita pilih, selanjutnya yaitu kita data yang sudah kita butuhkan tadi kita sajikan dalam grafik agar lebih mudah untuk kita melihat. Yang selanjutnya yaitu setelah kita sajikan kita verifikasi dan verifikasi data, lalu kita menarik kesimpulan. Pembahasan selanjutnya itu critical analysis. Jadi di dalam penelitian ini saya mendapatkan beberapa kelebihan. Pertama, topiknya itu sangat relevan dan sangat faktual. Relevan karena belakangan ini penggunaan media sosial itu sangat gempar dan sangat mengganggu di banyak kalangan manusia, baik itu muda ataupun tua. Yang kedua, metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sangat cocok dan berhasil mengungkap motif siswa tersebut menggunakan media sosial, dan penelitian ini sangat cocok menggunakan metode kualitatif. Yang ketiga yaitu visualisasi data yang jelas. Jadi data hasil penelitian ini divisualisasi dengan jelas dan mudah untuk dimengerti orang. Itu yang pembahasan selanjutnya yaitu lesson learned, yaitu pelajaran yang dapat saya ambil dari penelitian ini yaitu adalah dampak nyata dari penggunaan media sosial secara berlebihan ini sangat nyata, yaitu terhadap belajar. Jadi penggunaan media sosial selama 2-4 jam itu sangat mempengaruhi proses kita belajar, proses kita memahami, dan berpengaruh dalam akademik juga. Itu pelajaran yang kedua yang saya temui yaitu self control. Jadi pentingnya manajemen waktu. Pentingnya manajemen waktu untuk kita dapat memanfaatkan waktu kita lebih baik dan agar proses belajar kita itu lebih maksimal. Yang pelajaran yang ketiga yang saya temukan yaitu permasalahan yang terjadi di SMP ini, permasalahan di saya ini dapat diselesaikan tidak hanya membutuhkan satu pihak atau contohnya hanya siswa saja, tetapi membutuhkan beberapa pihak seperti guru, orang tua, dan wali kelas. Jadi siswa tidak dapat bergerak sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperbaiki oleh artikel ini. Hal-hal yang menurut saya perlu diperbaiki yaitu perluas sampel. Perluas sampel ini maksudnya digunakan lebih banyak siswa, seperti 30 siswa atau berapa. Lalu ditambahkan lagi sampel seumpama dibandingkan dengan sekolah yang tidak mengizinkan membawa HP, bagaimana hasilnya. Lalu dilakukan triangulasi data penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa data seperti perspektif dari guru, wali kelas, dan orang tua agar penelitian ini lebih kaya datanya. Lalu hanya itu penjelasan yang ketiga yaitu hal yang harus diperbaiki, penjelasan instrumen penelitian itu dijelaskan agar kita para pembaca itu lebih paham, dan penjelasan mengenai pedoman observasi. Jadi kita itu yang membaca agar lebih paham bagaimana observasi ini dilakukan. Baik, seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.